Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Nah, di sini menurut saya yang sangat lucu sekali ya. Anies di sini terlihat malah mengkritik dirinya sendiri. Ya karena apa? Di sini bahkan Anies pada waktu lalu yaitu menyinggung soal ordal, orang dalam. Ketika kita melakukan sesuatu, melamar pekerjaan dan lain sebagainya harus ada orang dalam. Dan bahkan di sini Anies mengkritik ordal itu sangat menyebalkan. Nah, kalau kita lihat pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta misalnya. Di sini bahkan ada berita yang menyebut ex-TGUPP dan tim SES Anies jadi Direktur Transjakarta. Sindiran Komisi B ngurus bajai aja nggak pernah. Dan bahkan di sini ada lagi, yaitu di sini anggota DPRD DKI TGUPP rata-rata adalah tim ses dari Anies Baswedan. Nah, di sini juga orang dalam. Menurut saya sangat lucu sekali ketika Anies Baswedan yaitu mengkritik orang dalam. Menurut saya sangat aneh sekali. Menurut saya Anies Baswedan di sini malah mengkritik dirinya sendiri. Sungguh lucu sekali. Nah, di sini yaitu ketika Anies Baswedan di sini ya terlihat menjawab dari Pak Prabowo Subianto, dan menurut saya di sini ya sedikit menyindir Gibran lah, yaitu Gibran diloloskan di situ yaitu karena ada orang dalam. Ya, orang dalamnya siapa? Yaitu pamannya sendiri. Kurang lebih seperti itu, yaitu Anwar Usman sebagai ketua MK pada waktu lalu yang sehingga secara tidak langsung meloloskan usia minimum capres dan cawapres di sini dan akhirnya memberikan karpet merah kepada Gibran dan akhirnya dipinang oleh Pak Prabowo Subianto menjadi cawapres dari Pak Prabowo di sini. Nah, di sini yaitu merespon Prabowo kalau tidak suka beliau dan Gibran gak usah dipilih. Anies ordal itu menyebalkan. Seperti ini video dari Anies Baswedan. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi menurut saya di sini Anies mengkritik dirinya sendiri ya. Bahkan di mana-mana pun yaitu ada orang dalam. Nah, saya tidak mendengar ya, yaitu bahwasannya Anies akan melakukan apa, yaitu untuk menumpas masalah seperti ini. Ya seharusnya di sini kan paparkanlah visi misinya, yaitu ketika akan membabat orang dalam. Kita melakukan apapun harus ada orang dalam. Ya bagaimana caranya, yaitu untuk kejadian ini tidak terulang lagi, yaitu adanya ordal. Karena Anies bahkan menyebut orang dalam itu sangat menyebalkan. Bahkan yaitu pada waktu lalu dari berita di sini misalnya yaitu ex-TGUPP dan tim ses Anies jadi Direktur Transjakarta. Nah, di sini juga ya dari orang dalam lah, pasti dari rekomendasi dari Anies Baswedan kalau menurut saya. Di sini yaitu ada berita dari Tribun. Di sini anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa ragu dengan kapabilitas yang dimiliki Direktur Pelayanan Transjakarta Ahmad Isulwaro. Misalnya sosok sudah menduduki jabatan tersebut sejak 2018. Lalu ini belum memiliki rekam jejak mengurus transportasi. Hal ini diungkapkan Gilbert usai rapat dengan Transjakarta terkait rentetan kecelakaan yang terjadi belakangan ini. Dalam rapat tersebut, politisi PDIP ini juga menilai bahwa kecelakaan itu terjadi karena kurang cakapnya Direktur Pelayanan dan dalam menjalankan tugasnya.
Tadi saya katakan dalam rapat Anda sudah pernah mengelola Bajai belum? Jangan langsung kelola Transjakarta, ucapnya pada 6 Desember. Karena nggak mungkin bisnis 10 juta penduduk begini tiba-tiba menyerahkan ke orang yang tidak pernah punya track record, sambungnya. Sebelum ditunjuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengisi jabatan di direksi di Transjakarta. Isulwaro merupakan bagian dari tim Gubernur Percepatan Pembangunan TGUPP. Nah, jadi di sini kan jelas ya, yang memakai orang dalam itu ternyata Anies Baswedan sendiri. Ya memang menurut saya fenomena ordal itu sangat susah sekali ya diberantas. Apalagi ya di sini menurut saya ya peran dari KPK. Kalau punya perusahaan sendiri sih nggak apa-apalah mengangkat anaknya, misal mengangkat saudaranya, misal nggak masalah. Tetapi kalau perusahaan milik BUMN, apalagi juga ASN dan lain sebagainya, menurut saya sangat lucu sekali kalau melibatkan orang dalam ya. Apalagi di situ juga uang yang dikelola adalah uang rakyat, kurang lebih seperti itu. Di sini bahkan dari Amin Rais juga mengomentari. Komentarnya sungguh lucu sekali. Belimbing sayur asam sulfat, wajah merah terbakar hingga monyong. Jadilah anak milenial yang bermartabat. Jangan pakai ordal buat jasa penyokong. Di sini bahkan ketika Anies Baswedan memberikan komentarnya di sini, terlihat ekspresi dari Gibran sangat kecut sekali ya. Menurut saya sangat lucu sekali. Tetapi apa yang diutarakan Anies tentang ordal ternyata juga ya Anies sendiri juga melakukan ordal. Menurut saya ketika Anies menyampaikan hal tersebut, tetapi Anies tidak memperlakukan seperti itu, menurut saya sangat keren sekali. Tetapi Anies sendiri juga menurut saya memberikan inspirasi ya, yaitu dari ordal tersebut. Jadi ya sangat susah sekali untuk diberantas ya, karena contohnya ya Anda tahu sendiri lah. Di sini dari komentarnya dari santri dusun ordal, anggota DPRD DKI, anggota TGUPP rata-rata adalah tim sukses dari Anies Baswedan. Di sini Pak Amin dan pantun balasan orang sakit hati menjadikan badan tidak kuat. Berobat ke dukun disuruh makan ayam cemani. Tidak ada alasan sakit asam urat. Kalau sudah nazar jalan kaki, Jogja Jakarta harus dijalani. Bah lereno bah. Mantap bantunya Pak Amin Jos. Ada yang jual Netflix. Ya seperti ini, belimbing sayur asam sulfat, wajah merah terbakar hingga monyong. Jadilah anak milenial yang bermartabat, jangan pakai ordal buat jasa penyokong. Nah di sini yaitu bahkan ada berita dari Rimol soal ordal, pengamat kaitkan Anies dengan anggota TGUPP saat menjabat sebagai gubernur. Nah di sini kan malah terungkap semua kan di sini. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung fenomena ordal yang banyak terjadi di instansi pemerintah, baik dalam pemerintah maupun perusahaan swasta saat debat perdana Capres-Cawapres. Padahal saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies memilih anggota tim gabungan untuk percepatan pembangunan TGUPP dari kalangan internal atau orang-orang yang dikenal. Hal itu dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Anies terkait ordal. Nah jadi memang kita kembalikan lagi ya, yaitu ke masyarakat, karena masyarakat yang punya hak pilih untuk memilih presiden mana yang berhak untuk memimpin Indonesia ke depan di periode 2024 dan 2029. Jadi menurut saya dengan berita-berita seperti ini atau pemaparan dari Anies Baswedan pada debat Capres pada waktu lalu, kita bisa menyimpulkan lah apa yang diutarakan oleh Anies apakah memang benar atau malah sebaliknya. Karena di sini sudah 2 kali, yaitu Anies Baswedan menurut saya tidak berkata sesuai dengan fakta. Yang pertama menyinggung dengan Harun Al-Rashid pada waktu lalu. Bahkan Anies menyebut pendukung dari Pak Prabowo Subianto, dan ternyata setelah ditemukan fakta-fakta di berita-berita yang beredar ternyata bukan pendukung dari Pak Prabowo Subianto karena usianya juga masih SMP 15 tahun. Di situ bahkan juga dari berita yang beredar tidak masalah mendukung politik dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga ketika Anies membahas soal fenomena orang dalam pada debat Capres pada waktu lalu, dan ternyata Anies sendiri juga menggunakan orang dalam di sini, yaitu contohnya TGUPP. Bahkan pakar kebijakan publik di sini menyebut TGUPP itu adalah ordal. Apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa ragu dengan kapabilitas yang dimiliki Direktur Pelayanan Transjakarta Ahmad Aisulwaru. Pasalnya sosok sudah menduduki jabatan tersebut sejak 2018 lalu.
ini belum memiliki rekam jejak mengurus transportasi. Hal ini diungkapkan Gilbert usai rapat dengan Transjakarta terkait rentetan kecelakaan yang terjadi belakangan ini. Dalam rapat tersebut, politisi PDIP ini juga menilai bahwa kecelakaan itu terjadi karena kurang cakapnya Direktur Pelayanan dalam menjalankan tugasnya. Tadi, saya katakan dalam rapat, Anda sudah pernah mengelola bajai belum? Jangan langsung kelola Transjakarta, ucapnya pada Senin 6 Desember 2021. Karena nggak mungkin bisnis 10 juta penduduk begini tiba-tiba menyerahkan ke orang yang tidak punya track record sebelumnya. Sebelum ditunjuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengisi jabatan direksi di Transjakarta. Yusufwaro merupakan bagian dari tim Gubernur Percepatan Pembangunan TGUPP. Ia menjadi bagian dari tim khusus buatan Anies sejak 2017 hingga 2018 yang lalu. Saat masa kampanye pemilihan gubernur Pilgub DKI 2017 yang lalu, Yusufwaro juga merupakan salah satu tim pakar kemenangan Anies Sandi. Melihat rekam jejak Yusufwaro, Gilbert mencium kejanggalan dalam proses rekrutmen direksi Transjakarta ini. Saya tidak yakin fit and proper test berjalan dengan baik karena bisa jadi ada intervensi. Apalagi track record dia kan TGUPP tuturnya. Sebelumnya Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak BUMD PT Transportasi Jakarta Transjakarta melakukan perombakan besar-besaran direksinya. Usai ini disampaikan DPRD setelah kecelakaan beruntun yang dialami bus Transjakarta selama beberapa hari terakhir. Tidak mungkin kecelakaan terjadi begitu saja tanpa ada mismanagement. Kalau sudah begini, banyak kasus sampai ada nyawa melayang, saya kira tidak mungkin dipertahankan direksinya, ujar Gilbert. Menurutnya ada 3 direksi Transjakarta yang harus segera dicopot lantaran dinilai bertanggung jawab atas rentetan kecelakaan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ketiga direksi itu ialah Direktur Pelayanan, Direktur Operasional, dan Direktur Teknis. Kami anjurkan mereka dicopot. Oke lah, Direktur Utama baru sebulan, mungkin dia backslack saja. Tapi yang sudah bertahun-tahun di sana mereka harus bertanggung jawab, ujarnya. Politisi PDIP ini menyebut pergantian direksi merupakan satu-satu jalan untuk memperbaiki kinerja Transjakarta yang belakangan ini terus disorot. Kalau mau ada perubahan, ganti orangnya, termasuk di DKI. Kalau orangnya itu-itu saja, tidak ada mekanismenya perubahan, it's all about human, tuturnya. Kinerja Transjakarta belakangan memang terus disorot setelah kecelakaan beruntun yang terjadi sejak minggu lalu. Pada Kamis 2 Desember 2021 kemarin, sebuah bus Transjakarta yang hendak putar arah di lampu merah PGC Cilitan tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pos polisi. Diketahui calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung fenomena ordal, orang dalam yang banyak terjadi di instansi pemerintah, baik dalam pemerintah maupun perusahaan swasta, saat debat perdana Capres dan Cawapres. Padahal saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies memilih anggota tim gabungan untuk percepatan pembangunan TGUPP dari kalangan internal atau orang-orang yang dikenal. Hal itu dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Anies terkait orang dalam itu. Analisa itu disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus, kepada wartawan pada 13 Desember 2023. Jadi memercik muka sendiri, karena selama jadi gubernur kan, orang dalamnya banyak. Nah, TGUPP sampai 60 orang. Itu kan orang dia semua. Kebanyakan orang-orang tim sukses waktu kampanye, kata Trubus. Pernyataan itu, sambung dia, jelas menjadi bumerang bagi Anies sendiri. Tak hanya itu saja, Trubus juga menyoroti pernyataan Anies soal demokrasi yang buruk. Menurutnya itu terlalu berlebihan, sebab Anies terpilih sebagai Gubernur DKI karena diusung partai politik yang jadi oposisi pada waktu lalu. Kan dia nyindir-nyindir soal demokrasi,
Kalau tidak demokratis, dia tidak akan jadi gubernur. Jadi lebih banyak asumsi opini katanya. Seperti diberitakan saat debat Anies menyinggung fenomena ordal. Menurutnya itu menyebalkan karena membuat meritokratik tidak jalan dan etika luntur, papar Anies Baswedan. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti juga menyoroti pernyataan dari calon presiden Anies Baswedan yang tiba-tiba menyinggung tentang fenomena orang dalam atau dia sebut ordal. Pernyataan itu dinilai Trubus seperti menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Trubus juga menyinggung saat Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Disebutnya juga menaruh ordal atau orang dekat di sejumlah posisi di Komisaris LRT Jakarta, badan usaha milik daerah PT Jakarta Propertindo Jakpro, hingga tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP. Dia juga pernah menjabat sebagai gubernur. Terus ada orang-orang dekatnya juga yang masuk menjabat posisi-posisi orang dalam, kayak LRTJ, ex-komisaris Jakpro. Itu kan orang dekatnya, yang di TGUPP orang dalam semua, ujar Trubus saat dihubungi pada 13 Desember 2023. Karena itu pernyataan Anies seperti menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Selama menjabat sebagai gubernur, kata Trubus, beberapa orang dekat Anies menjabat posisi strategis. Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi kalau memahami orang dalam, ini kan jadinya seperti terpecik muka sendiri jadinya, terang Trubus. Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan, sebab Anies terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta karena juga diusung oleh partai politik yang pada waktu lalu menjadi oposisi, yaitu Gerindra. Dia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan di Indonesia. Kemudian kan dia nyindir-nyindir, sekarang tidak demokratis. Kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur DKI Jakarta. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi. Pernyataan Anies saat debat calon presiden dinilai membuat masyarakat bingung. Justru menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan bagi para pemilih Anies, terutama soal orang dalam. Menyebabkan keraguan-raguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin di depan, malah jadinya keraguan. Kasihan tim kampanyenya juga, ujar Trubus. Sebelumnya Anies menyinggung tentang fenomena orang dalam atau ordal. Menurut calon presiden nomor urut 1 itu, fenomena ordal itu sangat menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan atau luntur etika. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk kesebelasan ada orang dalam, mau masuk jadi guru ada ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan, tutur Anies Baswedan.